Shalom saudara-saudara, kita bersyukur dan kita bisa berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus. Ya, setelah lewati seminggu, hari ini kita beribadah lagi mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita bersama-sama memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus atas murid-murid. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema anggur dan roh. Ya, kita akan membaca di dalam surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Surat Efesus pasal 5 ayat 18 berkata demikian, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Firman Tuhan jelas berkata, mengingatkan kita supaya kita tidak mabuk oleh anggur. Ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Kalau saudara dan saya sudah percaya terima Yesus, bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan? Kata firman Tuhan, jangan kita mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Nah, saudara-saudara, anggur di sini yang dimaksud adalah minuman, ya, minuman anggur, air anggur. Air anggur ini menjadi gambaran sukacita. Pada zaman dahulu, Tuhan Yesus hidup di dunia. Orang Israel, saudara-saudara, dalam segala sesuatu hal yang menyenangkan, dia menyajikan anggur. Seperti dalam pesta perkawinan, selalu disediakan anggur. Ya, saudara-saudara, sebab anggur ini menggambarkan kegembiraan, sukacita. Nah, tetapi menuju kepada sukacita dunia. Sukacita daripada kedagingan, daripada dunia. Sebab itu firman Tuhan berkata, jangan kamu mabuk oleh anggur, sebab anggur menimbulkan hawa nafsu. Nah, tetapi Roh Kudus juga digambarkan dengan anggur. Anggur dari sorga, sukacita dari sorga. Itu sangat berbeda, ya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, kalau di sini dikatakan jangan kamu mabuk oleh anggur, apakah kita tidak boleh minum anggur? Boleh, saudara-saudara, ya. Kita boleh minum anggur, air anggur, ya, asalkan sedikit, asalkan sesuai takaran, dan jangan sampai menjadi mabuk. Ya, itu menggambarkan apa, saudara-saudara? Tadi saya katakan anggur ini menggambarkan kesenangan duniawi. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan boleh menikmati kesenangan duniawi, seperti misalnya rekreasi, makan-makan di restoran, di rumah makan, di tempat pesta, boleh. Tetapi jangan sampai mabuk. Mabuk itu artinya hilang kendali. Mabuk itu artinya dikuasai oleh situasi seperti itu. Nah, saudara, siapa hal duniawi apa yang membuat kita bisa bersukacita? Yaitu kalau kita diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah, kalau kita punya kekayaan yang banyak, kalau kita punya kepandaian, keberhasilan dalam pendidikan, kalau kita punya keberhasilan dalam bekerja, punya kedudukan yang sangat tinggi, itu membuat sukacita. Nah, Tuhan katakan kita boleh nikmati itu, tetapi jangan sampai mabuk. Artinya kalau orang sedang menikmati sukacita karena dunia ini, dia bisa lupa kepada Tuhan. Orang kalau banyak uang, saudara-saudara, bisa tinggalkan ibadah, bisa tinggalkan Tuhan. Yang dia pikirkan hanya main, jalan-jalan, dan makan, dan minum, dan seterusnya. Ya, sebab itu Tuhan katakan jangan sampai mabuk oleh anggur, tetapi biarlah kita penuh dengan Roh Kudus, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yohanes 2 ayat 3, di situ diceritakan tentang pesta perjamuan kawin di Kana. Mereka kekurangan anggur. Nah, kalau kekurangan anggur, akibatnya apa? Dipermalukan. Anak Tuhan yang tidak punya sukacita, dia akan mengalami keadaan yang dipermalukan nantinya sama orang-orang di sekeliling dia. Orang akan berkata, katanya orang Kristen, anak Tuhan hidup dalam sukacita, dipuaskan oleh Tuhan. Tapi kenapa orang Kristen ini yang satu ini murung, hanya mengeluh, hanya ngomel-ngomel terus? Itu cirinya kita kekurangan air anggur. Seperti perjamuan kawin di Kana ini, kalau mereka kekurangan air anggur, itu bahaya besar buat perjamuan itu, buat orang yang mengadakan pesta. Dia bisa dipermalukan, saudara. Kenapa? Karena mereka dianggapnya tidak bisa memberi kepuasan yang penuh kepada para hadirin undangan yang datang pada waktu itu. Nah, jadi saudara-saudara, dunia ini merindukan
berkat-berkat daripada kita. Berkat apa? Bukan cuma uang, materi, bukan. Kalau orang melihat wajah kita tersenyum, wajah kita penuh dengan kasih, wajah kita penuh dengan sukacita, mereka terberkati. Nah, tetapi kalau orang dunia melihat wajah kita murung, hanya mengeluh, saudara-saudara, orang tidak diberkati. Dia akan merasa seperti tidak dipuaskan. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara, anggur itu tidak sama dengan arak, ya. Kalau anggur itu buah anggur, airnya diperas menjadi air anggur. Nah, secara jasmani, saudara-saudara, ini air anggur berguna sekali untuk memperlancar aliran darah, mencegah penyakit stroke, lalu untuk menghangatkan tubuh. Kalau saudara saya minum air anggur sedikit, 1 sloki atau setengah sloki, maka badan kita jadi hangat, aliran darah kita akan menjadi lancar sehingga tidak akan terserang stroke. Ini pernah terjadi dengan kehidupan seorang teman saya, orang yang sudah umurnya sekitar 70 tahun lebih. Dia mencari minuman anggur. Kenapa? Dia katakan supaya peredaran darahnya lancar dan dia menjaga supaya jangan sampai terserang penyakit stroke ini. Dan yang ketiga, air anggur ini adalah bisa berguna untuk membantu pencernaan. Dalam surat Timotius yang pertama, pasal 5 ayat 23, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, kamu jangan cuma minum air putih saja, tapi tambahkan sedikit anggur. Kenapa? Karena pencernaanmu sering terganggu dan tubuhmu lemah. Timotius ini pencernaannya sering terganggu dan tubuhnya lemah, saudara-saudara. Kalau lemah gampang terserang penyakit. Nah, Rasul Paulus menasihatkan minum sedikit anggur. Artinya apa? Mungkin gambarannya 1 sloki atau setengah sloki tadi, sehingga itu akan memberikan berguna buat pencernaannya si Timotius dan memperkuat kondisi tubuhnya. Nah, saudara-saudara, kita kembali lagi kepada firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Orang yang mabuk anggur itu ada akibatnya, saudara. Anggur secara jasmani, ya. Nah, orang yang mabuk anggur secara jasmani ada akibatnya. Contohnya, yang pertama dalam kitab Kejadian 9 ayat 21. Di sana diceritakan Nabi Nuh setelah dia melewati air bah, lalu dia turun ke dalam keluar dari perahu itu, lalu tinggal di bumi lagi, dan dia bercocok tanam menjadi petani, dan dia menanam pohon anggur, lalu dia memetik buah anggur, dan dia peras, dan dia minum anggur, lalu dia mabuk oleh anggur itu, saudara-saudara. Waktu dia sudah mabuk, apa yang terjadi? Dia telanjang, tidak pakai pakaian. Nah, saudara-saudara, ini gambaran, ya. Kalau telanjang itu kan malu, sampai anak-anaknya tidak berani, anak-anaknya Nuh ini tidak berani melihat kepada ayahnya pada waktu dia menutupi dengan kain, saudara-saudara, kecuali Ham. Si Ham dia lihat ketelanjangan papahnya, lalu dia kasih tahu kepada Sem dan Yafet. Nah, saudara, ini gambaran kalau saudara dan saya mabuk oleh kesenangan duniawi. Sebagai anak Tuhan, kita hanya senang-senang terus dalam keduniawian, kesenangan duniawi, maka kita akan dipermalukan, ya, saudara-saudara. Sebab itu Tuhan mengingatkan jangan sampai mabuk oleh anggur. Kalau saudara menikmati dunia ini dalam kesenangannya, ingat akan Tuhan, ya, jangan sampai terlena lalu lupa diri. Nah, akibatnya apa, saudara? Si Nuh menyumpahi Ham. Itu akibat kalau kita mabuk oleh kesenangan duniawi, akibatnya kita bisa berbuat salah, ya. Yang kedua, Kejadian 19 ayat 32. Kejadian 19 ayat 32 itu cerita tentang Lot. Waktu Lot sudah diselamatkan dari Sodom dan Gomora, lalu dia lari ke atas bukit dengan kedua anak perempuannya. Lalu anak perempuannya berkata, kakaknya kepada adiknya, adik, kita kan gak punya suami, sudah mati. Kita kan gak punya saudara-saudara laki-laki, gak ada bangsa kita di sini, saudara, ya. Lalu dia berkata, udah untuk menyambung keturunan papa kita, udah kita kasih papa kita minum anggur, ya. Nanti kita bersetubuh dengan dia. Akhirnya dilakukan, adik dan kakak melakukan hal seperti ini, membuat Lot mabuk oleh anggur, lalu dia menyetubuhi kedua anak-anaknya. Ini apa artinya? Ini anak-anaknya dan Lot tidak berharap kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Di tengah mereka
mengalami jalan seperti buntu, tidak bisa meneruskan garis keturunan, mereka tidak berseru kepada Tuhan, mereka tidak mengingat peraturan Tuhan, tapi mereka mengikuti pikiran dan kehendaknya sendiri. Dan pikiran kehendak anak-anak Lot ini apa? Dia melihat teladan dari dunia. Ya, kata ayat itu sebelumnya dikatakan seperti layaknya kehidupan manusia biasa orang-orang di dunia ini, yaitu mereka harus punya keturunan. Jadi mereka membuat papahnya mabuk dan akhirnya melahirkan anak-anak, ya. Nah, ini kalau saudara dan saya mabuk oleh kesenangan duniawi, maka kita bisa tidak mengandalkan Tuhan, tapi kita mengandalkan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, kita akan bacakan Kisah Rasul 2 ayat yang ke-15, ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 15 berkata demikian. Ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ini saudara, murid-murid Tuhan pada waktu mereka sudah mengalami Pentakosta, baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, mereka dianggap oleh orang-orang di sekeliling mereka, wah ini mereka mabuk semua. Kenapa? Karena ngomong bahasa yang lain. Ya, saudara, orang mabuk kan kalau ngomong suka ngelantur, ngomongnya yang aneh-aneh, yang gak para rugu, saudara-saudara. Nah, murid-murid dia berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain, bahasa yang baru buat mereka. Ada bahasa Mesopotami, ada bahasa Media, Elam, ada bahasa Parsia, ya. Dan orang-orang berpikir, wah mabuk nih. Mereka semua berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru buat mereka, buat murid-murid ini. Tapi Petrus berkata, kami tidak mabuk. Jadi saudara-saudara, mabuk, dia dipenuhi dengan Roh Kudus itu tidak mabuk, tetapi dia penuh dengan sukacita, ya. Penuh dengan Roh Kudus itu tidak sama dengan mabuk anggur. Kalau mabuk anggur tidak bisa dikendalikan, tidak mau dikendalikan Roh Kudus. Tetapi kalau penuh dengan Roh Kudus, dia akan dikuasai, akan dikendalikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin dia di dalam kebenaran, ya. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan dipimpin dalam kebenaran. Hidupnya akan jadi benar, saudara-saudara, dan hidupnya akan tertib, artinya hidup sesuai dengan kehendak atau aturan Tuhan, tidak berjalan menurut maunya dia sendiri. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia bisa menghasilkan karunia roh dan buah roh, ya. Dia akan bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan, memuaskan orang-orang yang lain. Itu buah roh berguna untuk mengenyangkan orang-orang yang memakannya, ya. Saudara-saudara, sebab itu firman Tuhan tadi mengingatkan di dalam surat Efesus tadi, kata firman Tuhan, janganlah kita mabuk oleh anggur, tetapi biarlah kita penuh dengan roh. Kenapa? Supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kalau orang yang penuh dengan roh, dia hidupnya akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Dia hidupnya akan dipakai oleh Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang, ya. Seperti contohnya murid-murid Tuhan tadi. Setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus dapat menceritakan kebenaran firman Tuhan dengan berani hati, ya, kepada orang-orang banyak yang ada di sekelilingnya. Dan Petrus mempunyai kemampuan untuk mempertobatkan orang, sehingga pada waktu itu banyak orang yang bertobat. 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Dan setelah itu mereka hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dalam persekutuan, dan makin berkembanglah jumlah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat kehidupan murid-murid yang penuh dengan Roh Kudus. Demikian pula dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan akan dibikin senang dalam hidupan kita. Kita pun akan jadi berkat buat orang banyak, dan kita sendiri pun akan merasa hati kita, hidup kita penuh dengan sukacita dan kepuasan. Karena Roh Kudus itu digambarkan seperti air yang memberikan kepuasan dan kekuatan buat kehidupan rohani kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, saudara-saudara, tapi biarlah Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita jangan terlena dengan kesenangan duniawi yang digambarkan dengan anggur tadi, tapi biarlah kita penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya kita penuh dengan Roh Kudus? Biar kita harus minta sama Tuhan, Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus, ya. Penuhkan dengan Roh Kudus.
seperti murid-murid dia berdoa di kamar loteng, menantikan janji Bapa sambil mereka minta, Bapa atau Tuhan atau Guru, penuhkan kami dengan Roh Kudus, berikan kepada kami janjimu, janji Bapa itu, yaitu Roh Kudus, Sang Penolong yang lain ini. Puji nama Tuhan. Biar saudara saya minta supaya Bapa memenuhi kita dengan Roh Kudus. Puji Tuhan ya, firman Tuhan saya tidak panjangkan, biar ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan naikkan satu pujian, Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus ya. Tuhan penuhkanku dengan Roh Suci. Tuhan penuhkanku dengan Roh Suci. Hidupku seperti bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan Roh Suci. Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus. Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus. Hidupku seperti bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus. Kata kitab Wahyu 22 ayat 1, dari tahta Allah itu mengalir keluar satu sungai yang jernih seperti kristal, keluar dari tahta Allah dan Anak Domba. Itulah sungai air kehidupan yang menggambarkan Roh Kudus. Biarlah saudara dan saya mau datang ke hadirat Tuhan dan berdoa, minta kepada Bapa supaya Dia memenuhi kita semua dengan Roh Kudus. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu pada siang pagi hari ini, mengingatkan kepada kami supaya di tengah dunia yang semakin hari semakin gelap ini, kami tidak mabuk oleh anggur kesenangan duniawi, tetapi supaya kami penuh dengan Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam persekutuan dengan Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk datang ke dalam hadirat-Mu dan meminta ini air kehidupan daripada Engkau, supaya bejana hati kami dipenuhkan dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh bersuka cita, boleh dipuaskan oleh Engkau dan dapat menjadi alat Tuhan untuk memberkati jiwa-jiwa di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, biar supaya Tuhan penuhkan mereka juga dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, keheran kuasa kami kembalikan kepada Engkau, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Pada akhirnya saudara-saudara terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua.